Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus sahabat-sahabat IPARI Provinsi Bali yang mungkin mempunyai waktu luang untuk mengikuti kegiatan Santi Ramadan pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, kewajiban-kewajiban kita, khususnya kewajiban kita di bulan ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita sampai akhir itu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan rahmat Allah selalu ada pada kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan, yaitu tentang imaratul masajid, memakmurkan masjid, yang mana hal ini dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 17 sampai 18 di dalam kitab Rawaiyul Bayan fi Tafsir Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau merupakan salah satu al-ustadz di Kulliyatis Syariatil Islamiyah wa Dirasatil Islamiyah di Makkahal Mubarakah. Itu salah satu dosen di Fakultas Syariah yang ada di Al-Makkatul Mukarramah. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ayat ini bisa kita jadikan referensi, ya, bisa kita jadikan pijakan di dalam melaksanakan atau mengimplementasi ekoteologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya adalah mendorong atau menjadikan rumah ibadah ramah lingkungan. Jadi ayat ini terkait dengan hal tersebut. Baiklah, saya akan mulai dengan membacakan ayat surah At-Taubah ayat 17 sampai 18 sebagaimana yang ditulis di dalam kitab ini. Jadi yang pertama adalah Syekh Ali As-Sabuni menulis lafadz daripada surah At-Taubah ayat 17 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Yang artinya maka tidak layak lil musyrikina, bagi orang musyrik, ayya'muru, ialah memakmurkan siapa musyrikin, masajidallahi, kepada masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufr, padahal mereka mengakui bahwa diri mereka itu adalah dalam keadaan kafir atau dalam kekafiran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ulaika, mereka itu habitat a'maluhum,
sia-sia perbuatan-perbuatan mereka, wa finnarihum khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama hanya saja ya'muru memakmurkan masajidallahi kepada masjid-masjid Allah, man amana siapa orang amana yang beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir, wa aqamas shalah dan mendirikan salat, wa ataz zakah dan menunaikan zakat, walam yakhsha dan tidak takut siapa man itu illallah kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa mudah-mudahan ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu ialah termasuk al-muhtadin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, fokus kita pada pembahasan ayat ini ialah pada lafaz innama ya'muru masajidallah. Jadi setelah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menuliskan ayat ini dalam kitab Ra'yul Bayan ini, kemudian beliau menjelaskan satu lafaz, artinya per lafaz di dalam ayat ini yang dikenal dengan at-tahlilul lafzi. Jadi tahlilul lafzi ini artinya uraian atau analisa atau pembahasan lafaz. Kita fokus pada kesempatan kali ini hanya fokus membahas lafaz innama ya'muru masajidallah. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini ayya'muru. Lafaz ayya'muru itu adalah imaratul masjidi tutlaqu ala binaihi wa islahihi. Ayya'muru itu artinya memakmurkan masjid, tutlaqu yang diucapkan, dikeluarkan kata-kata imaratul masjid ini ala binaihi ialah untuk membangun masjid, wa islahihi dan memperbaiki masjid. Watut laku dan diucapkan pula kata-kata imaratul masjid ini ala luzumihi wal iqamati fihi li'ibadatillah, untuk menghadiri atau menetap atau melaksanakan fihi di dalam masjid itu li'ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal imaratu qismani, bahwa imarah di sini qismani ada dua bagian atau dibagi menjadi dua. Hissiyatun, satu yang bermakna hissi, wa ma'nawiyatun, dan yang kedua bermakna maknawi. Maknawiyah, hissiyah dan maknawiyah. Wa kilahuma, dan adapun keduanya itu muradun ialah yang dimaksud fil ayati, di dalam ayat ini. Jadi lafaz ya'muru masajidallah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini mempunyai dua makna, yaitu pertama makna secara hissiyah. Apa bentuk atau rupa makna secara hissiyah itu adalah bina'uhu wa islahuhu, membangun masjid dan memperbaiki masjid. Yang kedua bermakna maknawiyah. Apa bentuk ayya'muru itu bermakna maknawiyah atau imaratul masjid itu bermakna maknawiyah, yaitu luzumuhu wal iqamatu li'ibadatillah, yaitu menghadiri atau menetap atau melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid tersebut. Kemudian setelah dijelaskan at-tahlilul lafzi, kemudian dijelaskan pula ahkamus syar'iyyah, yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ya. Apa saja hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut? Al-hukmul awal, hukum yang pertama, mal muradu bi imaratil masajidi fil ayatil karimah.
Apa yang dimaksud dengan imaratil masajid, memakmurkan masjid, fil ayatil karimah, di dalam ayat ini. Zahaba ba'dul ulama'i Zahaba ba'dul ulama'i, berpendapat sebagian ulama, ila annal muroda, yang dimaksud dengan bi'imaratil masajid ini, yaitu huwa bina'uha wa tashyiduha wa tarmima tuhdamu minha. Itu membangun masjid, memperbaiki masjid, wa tarmima tuhdamu minha, atau jadi tasyid sama tarmim ini sama maknanya. Itu memperbaiki apa-apa yang rusak di dalam masjid tersebut. Wa hadhi fil imaratil hissiyah. Dan ini adalah makna imaratul masjid secara hissiyah. Yadullu alaihi qaluhu alaihi salam. Dan menunjukkan atas pernyataan ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu man banallaha masjidan walau kamifhasi qittatin banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, membana lillahi karena Allah, manbana lillahi, barang siapa yang membangun lillahi karena Allah, masjidan akan suatu masjid, walau kamifhasi qittatin, walaupun yang disumbangkan itu hanya besarannya itu kami ini adalah lubang tempat burung bertelur, artinya kecil, lubang kecil, walaupun tidak banyak maksudnya yang diinfakkan, yang disumbangkan. Banallahu lahu baitan fil jannati, maka Allah akan membuatkan rumah di dalam surga. Maka Allah akan membangun bagi orang yang menginfakkan hartanya walaupun sedikit, fil jannati, dalam surga. Ini makna imaratul masjidi secara hissiyah. Kemudian waqala ba'duhum, dan berpendapat sebagian mereka, al-muradu imaratuha bis sholati wal ibadati wa anwa'il qurbati. Yang dimaksud dengan imarah itu adalah bisolati, dengan melaksanakan sholat, wal ibadah, dan ibadah, wa anwa'il qurbati, dan hal-hal yang lain, misalnya zikir, sholawat, dan sebagainya, dengan untuk qurbatan lillahi, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fi buyutin adzinallahu an turfa'u wa yudhkaru fiha ismuhu. Di dalam rumah Allah, di dalam masjid, Allah memerintahkan untuk an turfa'u, ya, dimuliakan dengan menyebut asma Allah, dengan melaksanakan perintahnya berupa sholat, ibadah, dan macam-macam amalan lainnya. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan menyebut namanya di dalam masjid. Wahadhi, dan ini hiya al-imaratul ma'nawiyah, yang dimaksud dengan memakmurkan masjid yang bermakna maknawiyah. Allati hiya al-ghardul asma, ialah imaratul ma'nawiyah ini merupakan tujuan yang mulia, min bina ilmasajidi, dari membangun masjid. Akan tetapi wala mani'a ayyakuna al-muradu bil ayatin naw'aini al-hissiyah wal ma'nawiyah. Wala mani, akan tapi tidak ada yang mencegah ayyakuna, bahwa dimaknai, dimaksud bil ayati, ayat ini dengan dua macam. Itu tidak ada yang mencegah. Baik itu imaratul masaji itu dimaknai hissiyah maupun dimaknai maknawiyah.
Itu tidak demikian, semua setuju. Wahwa adapun makna ini ikhtiyaru jumhuril ulama'i li anna lafdha yadullu alaihi. Ialah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Karena sesungguhnya lafaz ini menunjukkan dua hal tersebut. Walaupun ada pendapat seperti Abu Bakar Al-Jassos dalam kitab ini menjelaskan bahwa yang dimaksud imaratul masjid ini dua makna tapi tidak sebagaimana yang dijelaskan atau dipilih pendapatnya oleh jumhur ulama. Beliau hanya mengatakan yaitu ziyaratuhu wal muktu fihi. Berziarah, setelah itu kemudian berdiam diri takarrub di dalamnya. Itu pendapat dari Abu Bakar Al-Jassos. Jadi al-hukmul awal, hukum yang pertama ini menjelaskan tentang makna imaratul masajidi. Saya beri kesimpulan bahwa kitab ini memberikan penjelasan bahwa memakmurkan masjid itu ada dua makna, ada dua arti. Yang pertama adalah makna hissiyah. Makna hissiyah itu berupa bina'uha wa tasyiduha wa tarmima tuhdamu minha. Itu membangun masjid, memperbaiki masjid, dan kemudian memperbaiki apa yang rusak di dalam masjid tersebut. Ya, akan tetapi perlu kita ketahui bersama di dalam membangun masjid atau memperbaharui masjid, mungkin kita perlu tinjau kembali, kita perlu analisa kembali apa tujuan dari seseorang membangun masjid, apa tujuan dari seseorang memperbaiki masjid. Agar supaya bagaimana pembangunan masjid itu tidak hanya berupa bangunan fisik saja, ya. Tidak berupa bangunan fisik yang mewah saja, tapi kita harapkan di mana pembangunan masjid atau perbaikan masjid itu mempunyai nilai, ya. Baik itu nilai sosial, baik itu nilai spiritual maupun nilai ekologis. Walaupun di dalam kitab ini tidak dijelaskan secara mendetail ya apa sih tujuan dibangunnya masjid. Yang jelas tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk bersilaturahmi di dalamnya. Tapi kita perlu tinjau kembali bagaimana masjid itu mempunyai fungsi lebih dari yang dijelaskan dalam kitab ini, yaitu diantaranya nilai sosial, nilai spiritual, dan nilai ekologis. Ya, nilai sosial, contohnya bagaimana program takmir masjid itu dapat memberikan bantuan misalnya kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya, atau memperhatikan orang-orang yang tidak mampu di sekitar masjid tersebut, atau masyarakat yang yang berada di sekitar masjid tersebut. Kemudian kalau nilai spiritualnya ya segala bentuk ibadah seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, sholat ya, atau zikir, sholawat, i'tikaf, dan lain sebagainya. Kemudian bernilai makna ekologis, ya, kita bagaimana misalnya pembangunan masjid itu diperbanyak ventilasi udaranya, misalnya ventilasi agar supaya mempersedikit dalam penggunaan AC atau daur ulang air wudhu yang digunakan untuk menyiram pohon-pohon yang ada di sekitarnya, atau program-program lain mungkin yang terkait dengan ekologis atau ekoteologi, rumah masjid, tempat ibadah ramah lingkungan. Ya. Nah, itu kita bisa kembangkan maknanya di sana. Ya. Jadi karena apakah kita boleh memperluas makna yang walaupun tidak ada penjelasan dalam kitab ini, apakah kita boleh memperluas maknanya sedangkan dari musannifnya atau mu'alifnya tidak menjelaskan tersebut. Ya, kalau kita melihat tujuan daripada diturunkannya ajaran agama, diturunkannya
Al-Quran maupun hadis dan pendapat-pendapat ulama itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan ummah. Selama apa yang kita kerjakan, apa yang kita programkan itu bernilai maslahat, maka menurut saya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama itu bernilai manfaat untuk kita semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan di dalam kitab ini terkait dengan hukumnya, yaitu hal yajuzu istikhdamul kafiri fi bina'il masajid. Apakah boleh meminta pertolongan al-kafiro kepada orang kafir fi bina'il masajid, di dalam membangun masjid. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan akhdhu ba'dil ulama'i minal ayatil karimah annahu la yajuzu an yastakhdimal muslimu al-kafira fi bina'il masjidi. Sebagian ulama diambil dari beberapa ayat itu tidak diperbolehkan orang muslim meminta bantuan kepada orang kafir untuk membangun masjid. Li'annahum minal imaratil hisiyah. Karena sesungguhnya memperbaiki masjid itu atau membangun masjid itu termasuk imaratul hisiyah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal. Waqad naha ta'ala an tabkinil musyrikina min imarati buyutillah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala melarang orang-orang musyrik untuk ikut serta di dalam membangun rumah-rumah Allah. Nah, akan tetapi di dalam ini pendapat sebagian ulama. Tapi wazahiru yang jelas, pendapat yang lebih jelas, mungkin ini pendapat daripada jumhur ulama, dijelaskan di sini jawazi istikhdamihi, itu boleh meminta bantuan kepada orang kafir, orang muslim kepada orang kafir untuk membangun masjid. Karena apa? Alasannya li'annal mamnu'a minha innama huwa al-wilayatu 'alaiha wal istiqlalu bitasrifi syu'niha. Yang dilarang itu adalah mengelola, menguasai atau ikut serta dalam hal kaitannya dengan program-program masjid, itu yang tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Di sini dicontohkan ayyakuna nazirul masjid, seperti ada umat lain menjadi takmir masjid, awil mutasarrifa bil waqfi kafirun, atau yang mentasarrufkan, yang mengelola itu adalah orang kafir. Hal ini kan tidak mungkin menurut saya. Wa amma istikhdamul kafiri fi amadin la wilayatin fihi. Akan tetapi jika meminta bantuan atau menjadikan orang kafir itu istikhdamul kafiri fi amalin, menjadi tukang bangunan maksudnya ini, dalam suatu pekerjaan, la wilayata fi, tidak dalam penguasaan. Apa contohnya? Kanahtil hijarati wal bina'i wan najarati, seperti memahat batu-batunya atau membangunnya, wan najarati, dan tukang batunya. Artinya membantu di dalam pembangunan masjid. Fala yadhharu dukhulu fil man'i wa hadza qaulu jumhurul fuqaha. Hal ini diperbolehkan dan tidak ada yang menghalangi. Ini adalah pendapat jumhurul fuqaha, pendapat dari bukan sebagian tapi sekelompok kesepakatan dari para ahli-ahli fikih. Para pemirsa, wabil khusus sahabat-sahabat Ipari dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait dengan tafsir surah At-Taubah ayat 17 sampai 18 ini, dengan kesimpulan bahwa di sini dijelaskan yang mempunyai tugas untuk memakmurkan masjid itu adalah kita sebagai umat muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan. Kalau secara hissi dijelaskan,
yaitu termasuk imaratul masjid itu adalah membangun dan memperbaiki apa yang rusak. Dengan catatan kita perlu meninjau kembali fungsi dari masjid itu, ya, untuk apa tujuan dari pembangunan masjid itu, agar supaya masjid tidak hanya bangunan fisiknya saja yang mewah, tapi bagaimana pembangunan masjid itu bernilai sosial, bernilai spiritual, dan bernilai ekologis. Ya, kemudian yang kedua, imaratul masjid secara maknawiyah, yaitu kita meramaikan, menghadiri, kemudian melaksanakan segala bentuk-bentuk ibadah yang dapat taqarruban ilallah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang makna atau hukum yang dijelaskan dalam ayat surah At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. Kemudian yang hukum yang kedua, apakah boleh orang kafir itu ikut dalam hal imaratul masjid yang sifatnya hissiyah. Menurut jumhur fuqaha itu diperbolehkan, ya, kalau meminta bantuan muslim kepada kafir, meminta bantuan atau memperkerjakan umat non muslim untuk membangun masjid. Yang tidak diperbolehkan adalah wilayah tafihi, menguasai atau mengurusi program-program daripada masjid tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bernilai manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat sampai akhir Ramadan nanti. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana ya? Dalam setengah jam lebih. Enggak, cuma live lebih.